Setelah kita lanjutkan proyek sistem informasi penggajian ini ya dengan PHP RAD database MySQL ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membuat tabel absensi ya beserta formnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tabel, yaitu tabel gaji ya. Nah, sini kita coba buat tabel gaji ya, yang nantinya akan menghasilkan total gaji ya, seperti itu. Baik, kita buka dulu PHP-nya ya. Kita klik di manage database table ya. Kita klik add table, lalu kita buat di sini namanya gaji ya, tabel gaji, yaitu yang pertama ID gaji ya, biasa INT ya, integer primary key auto increment. Lalu yang kedua ID karyawan ya. Ini nanti hubungannya relasi ke tabel karyawan ya, integer yang akan memanggil tabel karyawan. Baru periode ya, yaitu dengan tanggal ya, Nah, ini berikutnya total tunjangan, total potongan, ya, gaji kotor ya, gaji bersih, dan tanggal transfer ya. Oke ya, ini kita setting dulu. Ini adalah rupiah, itu kita menggunakan desimal ya. Default value nya 0 kalau kosong ya, kita berikan nilai awal 0 kalau biasanya dikosongkan ya. Lalu gaji kotor ya juga sama, semua gaji bersih sama ya, desimal, kecuali tanggal transfer ini date ya, date time ya, date aja ya. Oke, nah ini kita simpan, kita save ya. Nah, di tabel gaji ini belum ada gaji pokok ya, karena kalau saya masukkan di sini, ini kan transaksi berjalan nih. Jadi kalau dimasukkan setiap kali mengisi tanggal ya, lalu mengisi juga gaji pokok, ini dipastikan pasti lupa ya staf penggajiannya, karena setiap orang nggak mungkin hafal gaji pokoknya berapa gitu. Kalau karyawannya sedikit pun, apalagi kalau karyawannya banyak. Nah, makanya untuk gaji pokok itu ya kita masukkan saja di tabel karyawan ya. Kita coba rubah tabel karyawannya ya, data manage ya. Nah, di sini di tabel karyawan kita tambahkan saja ya, di sini tambah add field ya, gaji pokok, desimal ya, default value kosong. Nah, lalu mungkin kita tambahkan lagi ya, ini tunjangan-tunjangan yang sifatnya tetap ya, jadi yang nggak berubah gitu ya. Kalau nggak berubah mestinya sih misalkan contohnya tunjangan jabatan kan sebenarnya nggak berubah ya. Berubahnya itu apabila dia turun jabatan atau dia naik jabatan gitu ya. Jadi di sini tunjangan jabatan kita masukkan di sini saja ya, jangan nanti di data master sini ya. Kita tambahkan lagi yaitu tunjangan jabatan ya, desimal, powernya 0. Lalu yang pokok lagi apa, yang tidak berubah ya.
Saya rasa tunjangan keluarga juga ya nggak berubah sebenarnya ya, karena setiap bulan sekian ya sudah, berarti ini kita tambahkan tunjangan keluarga ya. Keluarga ya. Nah ini desimal juga sama ya, karena untuk penggajian ini berhitung nilai rupiah ya. Lalu tunjangan transport ya, sama tunjangan makan juga itu nggak berubah mestinya gitu ya, setiap bulan tidak akan berubah gitu ya, kecuali kalau nanti ada pengumuman akhir tahun atau tahun baru, tahun ke depan naik gitu ya tunjangannya. Ini tinggal diedit aja di tabel karyawan ya. Oke, kita tambahkan lagi di sini tunjangan transport. Transport ya, di sini kita tambahkan tabel transport ya, sama tabel uang makan ya, uang transport sama uang makan, tunjangan uang makan ya. Nah, ini nggak berubah di sini ya. Oke ya, gitu ya. Nah ini saya rasa ini cukup ya. Nah, kita simpan. Nah simpan, secara otomatis ini harus dirubah di POM-nya ya, POM karyawan ini kita lihat ya. Nah di sini kita view dulu, kita rubah, kita kembali ke data master karyawan ya. Nah ini ada tunjangan-tunjangannya nih banyak. Nah kalau tunjangannya banyak, rasa-rasanya ini nomor HP ya, status ini tidak perlu ditampilkan ya, cukup nama, nick ya, bagian juga saya rasa nggak perlu ya. Coba kita cek dulu ke Tapera-nya ya. Nah di sini yang mau ditampilkan nomor HP saya kira nggak perlu ya, ini nanti kalau ada pemanggilan aja. Status karyawan juga nggak perlu ya. Nah ini untuk bagian ya. Oke, coba kita simpan dulu, view lagi, kita refresh lagi. Nah seperti ini ya, jadi tunjangannya terlihat di sini ya, nick, nama, nick, jabatan, bagian. Nah ini saya rasa ya untuk untuk jabatan ya nggak perlu ditampilkan kali ya, atau bagian perlu nggak ya, mungkin bagian perlu tapi jabatan nggak perlu ya. Kita buka lagi, diklik di sini, jabatan tidak ditampilkan ya, simpan, refresh lagi, kita lihat hasilnya ya. Nah ini ya, jadi di sini sudah ada nih ya. Oke ya, ini bagiannya apa sudah kelihatan, sementara gaji pokoknya belum kita isi, nanti kita isi belakangan ya, nanti akan kita coba isi ya. Oke, mungkin ini untuk tabel, untuk view-nya saya rasa sama ya, masih kosong semuanya. Lalu untuk edit pun sama ini ya, nggak ada masalah. Nah cuman ini kan sudah sesuai belum ya jabatan. Nah ini belum ya, nanti kita edit ya. Kita kembali dari depan ya, kita kembali dari tabel karyawan, ini harus kita perbaiki dulu ya. Pertama dari tampilan ini sudah oke, seperti ini ya. Nah untuk view kayaknya ini sudah nggak ada masalah ya, tapi untuk edit kelihatannya ini masih ada masalah nih ya, karena nanti di sini di edit diklik. Nah ini jabatanku ini harus yang dipanggil nama jabatannya ya. Coba kita buka dulu karyawan, kita klik yang edit ya. Nah edit ini di sini ID jabatan ya. Nah di sini yang ditampilkan itu adalah data dari jabatan ya.
yang dimasukkan ID jabatan, yang ditampilkan nama jabatan ya, diurut berdasarkan ID saja. Nah kalau ini ya simpan ya. Begitu juga ini bagian ya, bagian pun sama, kita cek data tabel, ini tabel bagian, ID bagian, yang ditampilkan nama bagian ya, urut berdasarkan ID saja karena sedikit ya bagiannya. Oke, simpan, view, kita lihat hasilnya. Oke, master karyawan, nah, ini ya. Untuk editnya kita lihat, nah ini sudah berubah ya. Oke, ini sudah berubah ya. Kita lihat lagi kalau di view, oke ya, nggak ada masalah ya. Nah ini tinggal nanti kita isi aja gaji pokoknya, tunjangan jabatannya, tunjangan transport ya. Oke, nah kita kembali ke tabel gaji ini nih ya. Kita kalau klik ini masih seperti ini ya. Nah sementara ini adalah sebenarnya nanti ini rumus ya, kecuali ID gaji, tanggal dan periode ya, sama tanggal transfer. Jadi ini hanya 3 yang diproses yang dilakukan transaksi ya. Kita coba perbaiki, kita klik page, pilih ke gaji ya. Nah di sini kita coba perbaiki ya. ID gaji saya kira nggak perlu ditampilkan ya, yang perlu itu adalah nama karyawan. Nah ini adalah kita ketik adalah nama karyawan ya. Nama karyawan. Nah ini seharusnya ya yang nanti akan tampil itu namanya, berarti direlasi ke tabel karyawan di sini ya. Gaji dengan tabel karyawan. Nah ini ya, kita masukkan berdasarkan nama ya akan dipanggil gitu ya. Oke, nah sebaiknya sih tanggal dulu ya, periode dulu kita geser ke atas ya. Tanggal berapa ya, gaji tanggal berapa, namanya. Nah ini periodenya kita sudah taikin ke atas ya. Nah ini tidak perlu karena ini nanti rumus semua ya, ini rumus semua, total tunjangan, gaji kotor, gaji bersih. Jadi ini tidak usah ditampilkan ya, ini nanti rumus ya, hasilnya nanti ada di report langsung. Di sini cuma proses transaksinya saja. Lalu ini tanggal transfer ya. Jadi ini hanya 3 saja ya. Kita simpan dulu, view, kita coba refresh ya. Kita klik transaksi ini gaji ya. Nah gaji, nah di sini kita input coba ya. Nah ini karyawan ya, pilihan periode. Nah ini digeser periode ke atas ya. Ini tunjangan total tidak usah ditampilkan ya, karena ini adalah sebuah proses gitu ya, nanti untuk rumus ya. Ini tanggal transfer. Oke, berarti ini kita masukkan dulu ke transaksi gaji ya. Kita buka file project menu. Nah ini masukkan ke transaksi sini ya, transaksi. Nah gaji kita bikin aja, kalau gaji itu apa ya, gaji gaji mungkin ya building lah, ini kan transaksi terus nih ya gitu ya, saya anggap. Oke, nah di sini kita oke, simpan, lalu kita reload ya supaya menunya masuk. Nah kita perbaiki dulu di sini untuk view-nya ya. Mungkin untuk view sih saya rasa ini nggak ada masalah ya yang ditampilkan ya, cuman periode itu harusnya duluan ya gitu ya. Ini karena ini tidak ada isinya nanti ya, totalnya dikosongkan saja. Jadi ini yang ditampilkan ya di view. Lalu di list juga ini sama ya. Nah untuk add-nya, nah yang ditampilkan itu adalah periode, kita geser ya ke atas periode. Terus di sini
gaji. Ini totalnya juga enggak nih ya, ini rumus semua, nanti tidak perlu ya. Tanggal transfer ya, untuk edit juga sama, periode, tanggal transfer ya. Oke, kita simpan, view. Oke, kita sekarang kita home ya, refresh, transaksi gaji ya. Nah, di sini cukup memasukkan add. Saya pilih tanggalnya, katakanlah periodenya adalah periode untuk bulan April besok ya. Misalkan saya hitung semuanya dari tanggal 1 aja dulu, periode April itu ya, gaji untuk tanggal 1. Nah, ini ID karyawannya ini harus diubah menjadi nama ya. Oke, kita ubah lagi. Di sini kita rubah ya, add ya. ID karyawan ini kita pilih berdasarkan ya, pilih di select data source-nya, data tabel, nama karyawan. Nah, di sini tuh yang dimasukkan adalah ID karyawan, yang ditampilkannya adalah namanya, diurut berdasarkan nama supaya nanti gampang ya. Ascending. Kita oke, simpan ya, simpan, refresh atau view. Kita lihat lagi, refresh dulu, home, transaksi gaji. Kita masukkan salah satu, misalkan ini buat gaji besok April ya, sudah bisa dikerjakan di bulan ini ya. Terus Aditya Saputra, tanggal transfernya nanti biasanya tanggal 5 April gitu ya, atau gajiannya akhir bulan ya, berarti tanggal transfer itu tanggal 29 lah gitu ya. Kita simpan. Nah, seperti ini, periode ini periode April ya, tanggal transfer 30. Misalnya saya bikin satu lagi untuk periode April, Ahmad Fauzi, tanggal transfer sama 29 April ya. Satu lagi ya, periodenya April, namanya Andi Wijaya ya, transfer tanggal 29 April. Oke ya, ini 3 dulu saya buat ya, yang penting kita bisa. Nah, kalau kita view, kira-kira hanya 3 ini yang ditampilkan ya. Itu juga kalau mau edit ya, jadi 3 ini yang kita tampilkan ya. Oke, nah ini adalah tabel gaji ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini nanti tabel gajinya kita simpan ya. Nah, nanti kita belum membuat laporannya ya. Sekarang kita coba mulai masukkan dulu yang menu-menu ini di sini ya, untuk laporan transaksi terutama ya. Oke, nanti sebentar ya, kita simpan. Berikutnya adalah kita tambahkan, yaitu untuk tabel slip gaji ya. Slip gaji sepertinya perlu juga nih untuk report ya nanti ya. Saya buatkan langsung saja ya. Klik page, klik manage database tabel ya. Lalu saya buatkan di sini satu tabel lagi namanya slip gaji ya. Slip gaji. Nah, di sini ID slip ya. Lalu ID gaji ya, yang dari tadi ya. Dan tanggal cetak ya. Tanggal cetak ini adalah date time ya, di sini kayaknya otomatis aja ya, timestamp. Jadi ketika nanti dia dimasukkan slip gajinya, berarti dia sudah langsung otomatis kita cetak aja gitulah ya, kira-kira gitu. Oke, ini cuma 2 field ya, termasuk ID slip ya, jadi 3 ya. Oke, kita simpan.
biasanya ini kalau kita review di sini di menu tuh sudah nongol ya. Nah ini slip gaji. Nah gini ya. Nah ini kita masukkan dulu ke menu, karena slip gaji ini kan sebenarnya proses ya, atau transaksi. Kita masukkan ke transaksi saja ya, transaksi slip gaji. Jadi siapa yang mau nyetak slip ya kita proses, kalau enggak ya sudah gitu ya. Oke, kita masukkan lagi ke menu sini. Slip gajinya kita masukkan ya di di transaksi ya. Oke, gitu. Slip gaji itu report ya, kita bikin aja report R. Nah ini aja nih ya. Oke, kita simpan, reload ya. Nah sekarang kita lihat dulu hasilnya, bahwa di transaksi slip gaji ini ya, nah ini yang ada ID slip gaji ya, ID gaji sama ID sama tanggal cetak. Tanggal cetak ini kan secara otomatis klik, jadi kita klik di sini. Nah ini yang ada cuman ID gaji di sini ya, karena si si ID slip ini kan automatically ya, lalu si gaji ini akan memanggil gajinya ya. Nah coba sekarang kita perbaiki ya. Di sini saya rasa udah cukup ya, karena nanti ini akan otomatis keluar nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kita perbaiki dulu slip gaji ya. Nah slip gaji ini ID itu nggak usah, karena nomor urut ini ya. Oke, di sini adalah ditulis ini adalah slip gaji ya, slip gaji ya. Nah slip gaji ini nanti akan direlasikan ya ke tabel gaji ya. Coba kita klik di sini, set relasi. Nah slip gaji kita gabungkan dengan tabel gaji berdasarkan ID ya, gitu ya. Kita masukkan, atau sebenarnya sih dengan tabel karyawan juga bisa ya, kita gabungnya ya, slip gaji dengan tabel karyawan ya. Oh tapi nggak usah, nggak apa-apa, di sini aja ya, kita gaji kita gabungkan dengan slip gaji. Nah ini apa yang mau ditampilkan ya di sini, yang mau ditampilkan misalkan ID karyawan lah ya. Coba kita oke, simpan, review, kita lihat hasilnya, refresh ya, transaksi slip gaji. Nah ini kita klik. Nah di sini kita isi ID berapa ya, ID pertama submit. Nah ini kelihatan ID gaji. Nah ini kita coba kita harus melakukan relasi lagi nih terhadap si ID 23 ini siapa, kita belum tahu nih ya, ID 23 ini siapa. Coba kita tes, coba kita klik di sini ya, kita relasikan lagi ya, ID gaji ya, kita relasikan. Coba kita cek dulu ya. Mungkin di sini coba kita tes dulu kalau ada tampilannya ya, biar kelihatan di sini. Coba refresh ya.
ya, sebentar kita klik dulu di sini. Nah ini nih kelihatan ya, ID 23 ini ternyata adalah si Aditya ya gitu ya. Coba kalau misalkan kita klik lagi yang kedua, kita klik ya 13 ini. Oh ini Ahmad Fauzi ya, di periode 94 gitu ya. Nah jadi ini bisa membantu untuk mendeteksi untuk slip gaji ya. Jadi gitu, ini hanya untuk slip gaji ya. Nah ini kalau diklik dia akan kelihatan siapa gitu ya. Ini korelasinya dari tabel dari tabel gaji ke tabel slip gaji. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah begitu ya cara melihatnya. Oke, kalau misalkan salah ya tentunya kalau salah nanti bisa kita edit menggunakan ini gitu ya. Oh ini ternyata bukan gua, siapa gitu ya, kira-kira begitu. Oke, ini untuk tabel slip gaji dan tabel gaji ya. Mungkin sampai sini dulu. Nanti selanjutnya kita akan membuat laporan untuk gaji ya, kira-kira seperti itu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.